Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perencanaan dan penganggaran pada lembaga swadaya masyarakat. Yaitu kami terdiri atas beberapa orang. Ada Norasida Triwayuni, Molita Sarafina, Anggarika Putra, saya sendiri, Zahratul Hayati, Salafide Forenika Munte. Dan penjelasan pertama akan saya jelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian dan dasar hukum lembaga swadaya masyarakat. Pada umumnya, lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan baik secara perorangan maupun secara kelompok, di mana organisasi tersebut tidak berorientasi pada hasil atau laba, melainkan karena adanya tujuan tertentu di dalam masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat merupakan pembangunan dari sebuah organisasi non-pemerintah, atau juga disebut sebagai lembaga non-government. Dan sebuah lembaga swadaya masyarakat merupakan sebuah organisasi di luar pemerintah, di luar mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menjadi penyebab terjadinya masyarakat. Merupakan semua organisasi yang tidak terkait dengan pemerintah dan birokrasi. Lembaga swadaya masyarakat secara umum dapat didirikan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, organisasi massa, yakni berdasarkan pasal 1663 dan 1664 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi masyarakat, Undang-Undang Ormas. Dan yang kedua, badan hukum, yakni berdasarkan Statistik 1870 Nomor 64 serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Undang-Undang Yayasan. Dan penjelasan yang kedua yaitu tentang ciri-ciri lembaga swadaya masyarakat. Sebuah organisasi dapat dikatakan masuk dalam lembaga swadaya masyarakat apabila memiliki beberapa ciri berikut ini, yaitu ciri-ciri lembaga swadaya masyarakat ada 4. Yang pertama, organisasi tersebut bukan bagian dari pemerintah maupun birokrasi, pendanaannya juga tidak terkait dengan pemerintahan. Yang kedua, organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya tidak berorientasi pada laba atau profit belaka, melainkan karena adanya tujuan tertentu yang berguna bagi masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, tujuannya tidak berorientasi pada laba atau profit belaka, melainkan karena adanya tujuan tertentu yang berguna bagi masyarakat pada umumnya. Yang keempat, kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut sangat menguntungkan bagi masyarakat umum, tidak hanya menguntungkan bagi para anggotanya atau pada profesi tertentu saja. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Zahratul Hayati. Kepada Zahratul Hayati dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat lembaga swadaya masyarakat, yang diantaranya sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola, dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, terutama pada bagian yang kerap kali tidak diperhatikan oleh pemerintah. Juga ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi, dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan, tidak hanya pada saat itu juga. Dalam hal ini, LSM harus memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan. Masing-masing lembaga swadaya masyarakat memiliki tujuan yang berbeda-beda, tergantung dengan bidang yang dijalaninya. Jadi, untuk melihat apakah lembaga swadaya masyarakat tersebut sudah bisa menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak, harus dilihat lagi tujuannya dan adanya LSM tersebut. Saat ini di Indonesia ada beberapa bidang yang dinaungi oleh LSM. Contohnya yaitu sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Anak dan Perempuan. LSM ini bertujuan untuk melindungi anak dan kaum perempuan yang mengalami penganiayaan dan kekerasan serta bentuk tindakan pidana lainnya. Hal ini sangat penting karena wanita di Indonesia masih banyak terhampas haknya
sehingga kemungkinan mereka melaporkan ke polisi mungkin masih sedikit. Jadi LSM ini akan terus memberi penyuluhan kepada masyarakat untuk melaporkan segala jenis tindakan pidana kepada LSM tersebut, dan LSM tersebut akan menyampaikannya kepada pihak yang berwenang. Kemudian, lembaga swadaya melindungi TKI dan TKW. Hak-hak para pekerja migran memang kerap kali diabaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, saat ini bermunculan LSM yang bertujuan untuk melindungi para TKI dan TKW yang mendapatkan perlakuan tidak pantas di luar negeri, terutama bagi mereka yang menjadi pekerja buruh migran. Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Lingkungan Alam. LSM ini bertujuan untuk mengawasi dan ikut serta dalam perlindungan lingkungan alam. Biasanya terdapat LSM masing-masing, lebih khusus ranahnya, seperti LSM Perlindungan Hutan, LSM Perlindungan Flora dan Fauna yang terancam punah, LSM Pecinta Lautan, dan segala yang ada di dalamnya. LSM dengan tujuan ini juga sudah kian marak perkembangannya seiring dengan rusaknya alam dan tidak adanya perhatian pemerintah secara khusus. Kemudian, Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban. LSM ini bertujuan untuk melindungi mereka yang menjadi korban dan para saksi pada sebuah kasus, baik tindak pidana maupun perdata. Hal ini dilakukan karena ada banyak korban dan saksi yang tidak melaporkan tindak kejahatan, dikarenakan mereka diancam dan tidak bisa bebas dalam melapor yang menjadi penyebab tawuran antar sesama korban atau saksi. Nah, LSM ini akan memberikan perlindungan kepada mereka, sehingga para korban dan saksi ini tidak perlu takut saat melaporkan sebuah tindakan kejahatan. Lalu tujuan akuntansi lembaga swadaya masyarakat, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan dalam mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atau suatu kegiatan serta lokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian pengelolaan. Dan yang kedua adalah memberikan informasi yang memungkinkan pengelola organisasi untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab, mengelola secara tepat dan efektif program beserta penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya. Di samping untuk melaporkan kepada publik atau lembaga pemberi dana hasil operasi organisasi, tujuan ini terkait dengan akuntabilitas. Selanjutnya, hak lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama yaitu menyusun rencana kegiatan serta mengadakan berbagai kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama antara anggota LSM. Yang kedua, menunjang dan mempertahankan nama baiknya saat menyelenggarakan program kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat dan para anggotanya. Yang ketiga, lembaga swadaya masyarakat berhak untuk melakukan hal atas hak-hak yang telah dimilikinya. Yang keempat, mempertahankan hak keberlangsungan lembaga swadaya masyarakat tersebut sesuai dengan tujuan LSM tersebut. Dan yang terakhir, melakukan koordinasi dengan para anggota LSM untuk menjalankan tujuan dan mempertahankan keberlangsungan hidup LSM tersebut. Kemudian, kewajiban lembaga swadaya masyarakat, yaitu memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan sumber pemasukan dan pengeluaran yang jelas. Senantiasa ikut serta dalam menghayati, mengamalkan, dan mengawasi jalannya pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan golongan. Lebih mementingkan kepentingan negara daripada mementingkan kepentingan perorangan, dan senantiasa ikut serta dalam mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah ikut memfasilitasi atau menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dari bawah ke atas, karena hal ini kerap kali diabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulita Sarafina. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang manajemen keuangan pada lembaga swadaya masyarakat. Beberapa LSM tidak menempatkan manajemen keuangan pada prioritas utama. Hal ini dapat dilihat dari buruknya perencanaan keuangan dan sistem pengawasan. Namun LSM bekerja dalam dunia terus berubah dan penuh persaingan. Jika organisasi ingin bertahan dan
dalam lingkungan penuh tantangan ini, manajemen harus mengembangkan pemahaman yang penting dan kepercayaan diri dalam menggunakan piranti manajemen keuangan. Praktek yang baik dalam manajemen keuangan akan pertama membantu manajer dalam memanfaatkan sumber-sumber secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan memenuhi komitmen kepada pemegang modal. Yang kedua, LSM untuk lebih bertanggung jawab kepada donor dan pemegang modal yang lain. Yang ketiga, mendapatkan respek dan kepercayaan dari agen pemberi dana, partner kerja, dan para penerima bantuan. Keempat, memberikan nilai lebih bagi LSM dalam berkompetensi mendapatkan sumber-sumber yang sudah mulai jarang. Dan yang terakhir, membantu LSM mempersiapkan diri dalam kemampanan keuangan dalam jangka panjang. Manajemen keuangan berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, dan pengawasan sumber-sumber keuangan dari sebuah organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Manajemen keuangan pada LSM diibaratkan seperti perawatan pada kendaraan. Jika kita tidak memberikan bahan bakar dan pelumas yang baik ataupun servis berkala, maka kendaraan akan rusak dan tidak dapat bekerja secara efisien. Jika diabaikan, maka kendaraan tersebut akan dapat rusak sewaktu-waktu dan gagal untuk memenuhi tujuan utamanya. Dalam prakteknya, manajemen keuangan adalah tentang mengambil tindakan untuk mencapai kesehatan keuangan dari sebuah organisasi dan tidak membiarkan segala sesuatunya bergantung pada nasib. Hal ini akan melibatkan pertama dalam mengatur sumber-sumber yang sedikit. LSM beroperasi dalam lingkungan yang penuh tantangan di mana dana dari pendonor mulai bertambah sedikit. Kita harus memastikan bahwa dana dan sumber donasi digunakan secara tepat guna untuk mencapai misi dan tujuan organisasi. Yang kedua, dalam mengatur resiko. Semua organisasi menghadapi risiko internal dan eksternal yang dapat mengancam operasi dan kelangsungan organisasi. Contohnya, dana-dana yang ditarik, kebakaran atau karyawan yang dalam tanda kutip nakal. Resiko-resiko yang ada harus diidentifikasi dan diatur secara efektif untuk membatasi dampak-dampak negatif yang bisa terjadi. Yang ketiga, dalam mengatur strategis. Manajemen keuangan adalah bagian dari manajemen secara keseluruhan. Artinya bahwa manajer harus memberikan perhatian pada gambaran yang lebih luas, melihat bagaimana pendanaan keseluruhan organisasi, baik jangka panjang maupun menengah, tidak hanya fokus pada proyek dan program. Dan yang terakhir, dalam mengatur sesuai tujuan. Jadi manajemen keuangan berkaitan dengan perhatian khusus pada proyek dan tujuan organisasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Triwayuni. Saya akan melanjutkan presentasi dari Molita, yaitu proses perencanaan pada lembaga swalayan masyarakat. Yaitu, perencanaan adalah proses dasar di mana pengolahan organisasi akan memutuskan tujuan dan cara pencapaiannya. Perencanaan itu adalah proses dasar di mana pengolahan dalam perencanaan, pengolahan organisasi yang memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, dan bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Organisasi akan memutuskan tujuan dan cara pencapaiannya. Salah satu aspek yang penting dalam perencanaan adalah membuat keputusan, proses pengembangan, penyeleksian, sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Ada dua alasan dasar perlunya perencanaan, yaitu yang pertama, yaitu protective benefits, yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan yang terjadi kesalahan dalam perencanaan keputusan. Dan yang kedua, yaitu possessive benefits, yaitu dalam bentuk meningkatkan pencapaian tujuan organisasi. Kalau yang dimaksud tadi yang pertama, yaitu protective benefits, yaitu dia menjaga agar tujuan-tujuannya, caranya, sumbernya, teknik atau metode memiliki relevansi yang tinggi dengan tuntutan masa depan sehingga mengurangi resiko keputusan. Dia akan mengurangi resiko keputusan jika dia menjaga tujuan-tujuannya, metode-metodenya, teknik-tekniknya untuk tuntutan yang masa depan yang akan terjadi. Sedangkan possessive benefits ini
Yaitu kalau dijelaskan itu produktivitasnya yang meningkat dan sejalan dalam bukan dalam sih dengan dirumuskannya rencana yang komprehensif dan tepat. Rencananya itu harus komprehensif atau tepat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penganggaran lembaga swadaya masyarakat. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi selama satu periode yang akan mendatang. Nah, dalam tampilan anggaran tersebut, data penerimaan dan pengeluaran akan diikutsertakan juga. Nah, dalam proses penganggaran ini tersebut ada 3 jenis anggaran, yaitu anggaran modal, anggaran kas, dan anggaran operasi. Nah, untuk anggaran modal, yaitu adalah anggaran yang menggambarkan perencanaan atau pengelolaan modal. Yang kedua itu anggaran kas. Anggaran kas itu anggaran yang menggambarkan tentang penerimaan dan pengeluarannya kas. Nah, sedangkan anggaran operasi yaitu anggaran yang menggambarkan tentang perencanaan pendanaan aktivitas proses tersebut. Nah, selanjutnya hal yang harus diperhatikan dalam anggaran atau penganggaran organisasi itu ada 3, yaitu yang pertama, kegiatan yang dilakukan dalam organisasi harus rinci. Kegiatan yang dilakukan dalam proyek harus disesuaikan terlebih dahulu dengan tujuan atau output yang terdapat dalam misi dan visi organisasi tersebut. Yang kedua itu adalah menyiapkan work plan atau rencana kegiatan yang mengacu pada rencana program tersebut. Nah, yang terakhir adalah aturan-aturan umum dalam rencana anggaran, yakni pendapatan. Pendapatan ini berasal dari masyarakat atau lembaga donor dan pengeluaran tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Triwayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Norasida, yaitu kita akan menjelaskan tentang anggaran belanja pada lembaga swadaya masyarakat. Nah, apakah anggaran belanja itu? Anggaran belanja itu menggambarkan sejumlah uang yang direncanakan organisasi dalam mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, anggaran belanja juga sangat penting untuk merencanakan proyek baru sehingga manajer dapat memiliki ide akurat tentang jumlah biaya proyek. Nah, siapa sajakah yang menggunakan anggaran belanja ini atau pengguna dari anggaran belanja ini? Yang pertama adalah Dewan Kehormatan LSM, di mana ia membutuhkan anggaran belanja keseluruhan karena mereka harus menyetujui dan mengawasi perkembangan organisasi. Nah, yang kedua itu ada CEO LSM, di mana dia membutuhkan anggaran belanja dengan tujuan untuk mengawasi perkembangan dan situasi keuangan dari organisasi tersebut. Nah, yang ketiga itu ada manajer proyek, di mana ia membutuhkan anggaran belanja untuk mengawasi pelaksanaan dari kegiatan proyek. Nah, selanjutnya itu ada penggalang dana, di mana ia membutuhkan anggaran belanja itu untuk disertakan dalam permohonan pencairan dana. Nah, yang kelima itu ada staf keuangan, di mana ia membutuhkan anggaran belanja untuk memastikan tersedianya dana yang cukup di bank untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Nah, yang keenam ada pendonor, di mana ia membutuhkan anggaran belanja untuk melihat bagaimana organisasi mengelola dananya. Nah, yang ketujuh itu ada partner komunitas. Ia membutuhkan anggaran belanja supaya mereka dapat melihat rencana dari LSM tersebut dalam mengumpulkan dan menggunakan dana dalam proyek komunitas mereka. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe anggaran belanja. Secara mendasar, ada 3 macam tipe utama dari anggaran belanja ini. Yang pertama itu ada budget pendapatan dan pengeluaran, di mana tipe anggaran ini memperlihatkan perkiraan biaya untuk menjalankan organisasi atau sering disebut dengan biaya rutin, dan juga menunjukkan dari mana dana untuk membiayai pengeluaran itu didapatkan.
Nah, budget pendapatan dan pengeluaran tahunan dibagi menjadi beberapa periode. Ada 3 bulanan, 6 bulanan, atau bahkan bulanan untuk membantu pengawasan kemajuan yang dibuat. Nah, selanjutnya itu ada tipe anggaran belanja, budget permodalan. Tipe anggaran belanja ini berisi daftar pengeluaran yang diinginkan untuk tahun-tahun berikutnya, untuk proyek modal dan peralatan penting yang akan menjadi bagian dari aktiva tetap dari organisasi tersebut. Karena proyek modal dan pembelian peralatan biasanya melibatkan pengeluaran yang besar dan hanya terjadi sekali saja, maka lebih baik jika dibuat dan diawasi secara terpisah. Contohnya dari pengeluaran modal itu pembelian kendaraan. Nah, selanjutnya tipe yang ketiga adalah perkiraan aliran dana. Tipe ini biasa disebut dengan aliran anggaran belanja. Nah, tipe ini didasari oleh budget modal dan budget pendapatan dan pengeluaran dari organisasi. Jadi, perkiraan aliran dana ini digunakan untuk mengawasi ketersediaan dana oleh si manajer. Perkiraan aliran dana ini memperlihatkan apakah organisasi mempunyai dana yang cukup di bank untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dibuat. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu pendekatan dan dalam pembuatan anggaran belanja. Jadi, ada beberapa cara yang berbeda dalam membuat anggaran belanja. Yang pertama itu pembuatan budget incremental. Dengan pendekatan ini, anggaran belanja dibuat berdasarkan angka-angka aktual atau kadang angka-angka budget dari tahun sebelumnya. Jadi, pendekatan ini memiliki keuntungan mudah dan cepat untuk dilakukan. Karena organisasi yang memiliki kegiatan dan sumber dana dengan sedikit perubahan tiap tahunnya cocok menerapkan pendekatan ini. Nah, yang kedua itu ada pendekatan dengan pembuatan budget dari nol atau zero based budgeting, di mana pendekatan ini dimulai dengan lembar kosong atau dari titik nol. Jadi pendekatan ini mengabaikan pengalaman sebelumnya dan mulai dengan target dan kegiatan tahun depan. Jadi pendekatan ini memerlukan seorang manajer untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang diinginkan. Pendekatan ini cocok untuk organisasi yang memiliki banyak perubahan dalam satu periode, seperti LSM yang sumber pendapatannya berdasar pada kegiatan. Pendekatan dari titik nol ini dianggap lebih akurat, karena menitik beratkan pada detail kegiatan yang telah direncanakan. Namun, pendekatan ini juga membutuhkan kerja ekstra dari para manajer dibanding dengan pendekatan yang pertama tadi. Nah, pendekatan tipe yang ketiga yaitu atas bawah atau bawah atas. Jadi karena sebuah anggaran belanja termasuk dalam perencanaan keuangan yang berhubungan langsung dengan kegiatan dalam organisasi, maka orang-orang yang bertanggung jawab pada pelaksanaan program harus terlibat juga dalam pembuatan anggaran belanja. Jadi para staf operasi yang terlibat dalam pembuatan anggaran belanja digambarkan dengan bawah atas. Sebaliknya, jika pembuatan anggaran belanja dilakukan oleh manajer senior, maka digambarkan dengan atas bawah. Nah, jadi hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam mempresentasikan, saya mewakili moderator, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.